Selamat siang semuanya. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang asas-asas hukum tata negara. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yang beranggotakan yang pertama Atta Khairan Wafi, yang kedua Gabriel Arya Pangyutan Tapubolon, yang ketiga Gabriel Teguh Silayan, yang keempat Muhammad Fadil Saputra, yang kelima Muhammad Abid Amasa, dan keenam Jepri Sulianto Simanjuntak. Pertama, kami akan membahas tentang asas hukum tata negara. Asas hukum tata negara merupakan hukum positif yang memberikan arahan dan petunjuk dalam sebuah hukum atau aturan sebagai pijakan yang berlaku dalam penyelenggara negara. Asas ini menjadi landasan penting dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur hubungan antar negara dan rakyatnya. Menurut Undang-Undang 1945, asas hukum tata negara adalah yang memberikan arahan dan petunjuk dalam sebuah hukum atau aturan sebagai pijakan yang berlakunya dalam penyelenggaraan negara. Asas-asas hukum tata negara. Yang pertama, asas Pancasila. Setiap negara didirikan atas falsafah bangsa yang merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Di Indonesia sendiri, Pancasila adalah falsafah dan ideologi yang lekat yang dimana setiap tindakan pemerintah maupun rakyat harus sesuai dengan rakyat, harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Indonesia menerapkan Pancasila karena terdapat keberagaman yang kaya dalam tiap daerah di Nusantara, dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama, Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan bangsa ataupun kelompok etnis dan sekitar 300-an lebih dialek bahasa. Yang kedua, agama. Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman agama di sepanjang Nusantara yang hidup berdampingan dan saling menghormati. Yang ketiga, keanekaragaman budaya. Berbagai tradisi yang ada di tiap daerah di Indonesia yang berbeda-beda, namun memiliki nilainya tersendiri. Yang keempat, bahasa. Bahasa merupakan suatu kebutuhan primer bagi tiap makhluk hidup dan sebagai suatu unsur identitas nasional bangsa yang melekat erat bagi tiap individu. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam bahasa di tiap daerah, namun disatukan dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Lalu untuk unsur-unsur pembentuk identitas nasional tersebut dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu identitas fundamental, ya, atau Pancasila sebagai falsafah bangsa, ideologi negara, dan dasar negara. Yang kedua ada identitas instrumental yang terdiri dari UUD 1945, peraturan perundang-undangan, lambang negara, bahasa Indonesia, bendera negara, dan lagu kesatuan Indonesia Raya. Yang ketiga ada identitas alamiah, yaitu negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, budaya, bahasa, dan lainnya. Selanjutnya adalah asas negara hukum. Asas negara hukum diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945 pasca amandemen. Tepatnya pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Rechtsstaat atau negara hukum memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki konstitusi yang mengatur hubungan antar penguasa dan rakyat, kemudian memiliki pembagian kekuasaan dan terdapat perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak kebebasan rakyat. Sedangkan unsur-unsur negara hukum terdiri dari satu, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dua, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Tiga, adanya legalitas dalam arti hukum di setiap bentuknya. Empat, adanya undang-undang dasar yang mengatur hubungan antar rakyat dan penguasa. Dan terakhir, adanya pembagian kekuasaan. Asas selanjutnya adalah asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Prinsip utama asas kedaulatan ialah persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam suatu kewenangan atau kekuasaan yang tertinggi pada suatu daerah atau wilayah. Maka kedaulatan rakyat berarti kekuasaan ada pada di tangan rakyat. Oleh karena itu, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi bertujuan agar tiap tindakan pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Selanjutnya, asas kesatuan. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik dengan makna bahwa kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara berada di tangan pemerintah pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi dasar dari persatuan dan kesatuan di Indonesia yang memiliki berbagai keberagaman di dalamnya. Keberagaman ini harus menjadi suatu warisan yang dilestarikan dan harus tetap dipersatukan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka, asas kesatuan adalah suatu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu
hingga terciptanya rasa aman di masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Akan tetapi, sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasi menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menyebabkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan. Selanjutnya untuk asas pembagian kekuasaan dan check and balances. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk menghindari adanya suatu kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa. Maka dengan itu, muncullah teori trias politika oleh Montesquieu, yaitu membagi kekuasaan menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kita bisa melihat contohnya, di eksekutif ada seperti presiden dan kabinet-kabinetnya, legislatif ada DPR dan DPD, dan di yudikatif contohnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan lainnya. Proses pembagian kekuasaan ini bertujuan agar terhindar dari kewenangan kekuasaan oleh penguasa. Pembagian kekuasaan ini berarti kekuasaan dibagi ke beberapa bagian dan tidak dipisahkan sehingga dapat terjadi kerjasama antar lembaga negara. Namun, Undang-Undang 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan seperti yang dikemukakan John Locke dan Montesquieu. Namun, Undang-Undang 1945 membagi kekuasaan negara dalam lembaga negara dan kemudian mengatur pula hubungan timbal balik antar lembaga tinggi negara tersebut. Selanjutnya, pentingnya asas hukum tata negara untuk kita ketahui dan untuk ada di hukum tata negara. Yang pertama, demi keadilan dan ketentraman. Asas hukum tata negara menjamin keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin perlindungan hak asasi manusia. Asas hukum tata negara pula melindungi hak-hak asasi manusia dan menjamin kebebasan warga negara. Dan juga demi menjalin hubungan yang harmonis, asas hukum tata negara menciptakan hubungan yang harmonis antara negara, pemerintahan, dan rakyat. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai asas-asas hukum tata negara. Sekian, terima kasih.